Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 untuk muatan bahasa Indonesia tentang teks laporan sederhana. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mempelajari materi di subtema 2 ini ada 3 hal yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah menemukan kosakata dari menemukan kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah ya, yang pertama. Yang kedua, membuat laporan teks sederhana ya. Ketiga, menulis informasi tentang teks ya. Itu 3 yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, yang pertama adalah menemukan kosakata. Anak-anak udah pada paham ya. Nah, tapi kosakata di sini adalah kosakata yang tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, kita lihat di halaman 28. Boleh. Di halaman 28 ada teks di situ ya. Kita baca sama-sama ya. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Nah, teks itu kita cari kosakatanya. Bu Sisi menemukan ada beberapa. Contohnya kerja bakti, kemudian pel, kemoceng, ya, sapu lidi, rapi, alat kebersihan, nyaman, belajar. Nah, kata-kata itu adalah kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat di kelas atau di sekolah ya. Nah, itu untuk menemukan kosakata. Nah, selanjutnya yang kedua adalah membuat laporan sederhana. Nah, bagaimana sih cara membuat laporan sederhana? Bisa dengan 3 hal. Yang pertama, dengan melihat gambar. Nah, kalau melihat gambar, coba lihat di halaman 45, maaf. Buka di halaman 45, di situ ada gambar. Ada 3 gambar, amati ya kegiatan siswa di kelas Nina. Ada 3 gambar. Ada yang sedang merapikan rak buku, ada yang sedang membersihkan meja dengan kemoceng, ada yang sedang menyapu. Nah, dari gambar itu anak-anak amati ya, kemudian catat kata-kata yang ada, catat kata-kata yang bisa anak-anak ambil dari gambar itu, kemudian buat laporannya. Nah, itu cara membuat laporan ya, bisa dengan melihat gambar. Kedua dengan membaca teks kayak pertama tadi yang Bu Esis baca yang halaman 28. Jadi dengan membaca teks dengan seksama ya, caranya sama. Setelah membaca dengan seksama, temukan kata-katanya, kosakatanya, kemudian rangkai dengan bahasa sendiri ya, itu yang kedua. Yang ketiga, cara membuat laporan dengan melakukan pengamatan langsung. Nah, kalau untuk melakukan pengamatan langsung ini anak-anak melihat cara pembuatan sesuatu. Misalnya contohnya membuat hiasan dari barang bekas. Anak-anak lihat di situ langsung bahan atau alat yang digunakan, kemudian cara membuatnya, lihat, diamati, kemudian anak-anak catat dan buat laporannya dengan bahasa sendiri. Nah, itu jadi ada 3 cara membuat laporan sederhana ya. Tuh. Yang ketiga selanjutnya adalah menulis informasi teks. Nah, untuk menulis informasi teks ini
Anak-anak kan pernah membaca pasti ya, membaca buku, membaca surat kabar atau membaca majalah, atau menonton televisi yang berita. Nah, atau mendengarkan radio yang sedang memberitakan sesuatu kejadian. Nah, dari yang anak-anak baca, anak-anak tonton atau anak-anak dengar, simak, kemudian catat kata-kata yang terdapat di dalam bacaan atau tontonan atau sounds yang anak dengar, catat, kemudian anak-anak tulis. Nah, kalau ada susah, ada kata sulit, ya cari dulu artinya ya. Nah, setelah itu anak-anak buat bahasa sendiri, membuat laporan dari informasi yang didapat ya. Informasi kan bisa dari bacaan atau bisa dari tontonan. Nah, seperti itu adalah cara menuliskan informasi. Nah, sekarang Bu Esi mau beri contoh cara menulis informasi dari teks ya. Dari teks. Oke, sebentar. Menulis informasi dari teks, kita buka di halaman 33. Nah, sekolah yang bersih. Kita baca dulu teksnya dengan seksama ya. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan. Semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu, tanaman dirapikan, tidak ada sampah yang berserakan, tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Nah, teks tersebut kita cari dulu kosakata yang berhubungan dengan tema ya kan. Nanti kalau emang susah atau sulit, kita cari dulu artinya di kamus, bisa bertanya kepada bunda atau kakak ya, atau sama Bu Esi juga bisa nanya ya artinya. Nah, Bu Esi sih menemukan di sini ada nyaman, ada sapu ya kan, ada rapi, ada lalat ya, ada lalat, ada tempat sampah, ada lapangan, ada olahraga ya, ada bersih. Nih kata-kata yang Bu Esi mau ambil untuk Bu Esi buat buat laporan atau buat ini informasi. Bu Esi nulis lagi ya kan, Bu Esi nulis lagi dari teks dengan bahasa Bu Esi ya. Nah, boleh ditambahin nanti ketika itu nggak harus persis seperti ini. Yang penting kata-kata yang ada di teks sebelumnya ada. Nanti anak-anak kembangkan lagi ya dengan bahasa sendiri. Nah, kalau dari sisi mengembangkannya begini nih, coba didengarkan. Dari teks yang halaman 33 ya. Nah, Bu Esi membuat lagi teksnya. Aku tidak suka belajar di tempat kotor. Di kelas ada piket kelas yang ditentukan untuk bertugas menjaga kebersihan di kelas setiap hari secara bergiliran. Setiap hari petugas kelas atau petugas piket memastikan kelas rapi, bersih, dan semuanya menjaga kebersihan. Lalat akan datang jika sampah berserakan, dan itu akan membuat tidak nyaman belajar. Setiap hari halaman sekolah pun dibersihkan dengan sapu lidi, karena ketika halaman bersih kita bisa nyaman untuk beraktivitas seperti berolahraga. Kita selalu berolahraga agar badan menjadi sehat. Nah, itu Bu Esi membuat sendiri dari bahasa Bu Esi sendiri, tapi ambil dari kata-kata yang ada di teks yang Bu Esi baca gitu ya. Nah, seperti itu yang kita pelajari untuk hari ini materinya. Semoga Nana paham, insya Allah ya. Jika memang ada yang belum paham bisa ditanyakan ya ke Ibu. Nah, baik anak-anak, Ibu sudahi untuk materi bahasa Indonesia tema 4 subtema 2-nya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera pergi ya. Jadi kita bisa bertemu tatap muka, belajar sama-sama, ramai sama-sama, seru sama-sama ya. Amin, semoga lah tidak lama ya. Oke, ingat tetap jaga kesehatan, tetap semangat.
Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.